Oke, ketemu lagi. Masih sama saya, Bima. Jadi, sebelumnya saya menjelaskan ya bagaimana pembagian foto bercerita itu. Ada yang konseptual, dokumenter, dan jurnalis. Selain kita memahami pembagian dari foto bercerita, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknisnya. Teknisnya membuat foto bercerita itu. Oke, yang pertama nih ya, siapkan peralatan terbaik yang teman-teman punya. Apapun itu. Yang penting bisa motret. Kemudian teman-teman cek baterainya dulu ya. Mau kamera, mau handphone, teman-teman sebelum memotret cek baterainya. Kedua, teman-teman tuh cek memori. Nah, yang handphone juga gitu ya, tolong dicek. Biasanya kita sering banget tuh foto-foto lupa kita backup ke laptop atau ke komputer, akhirnya memori yang di HP kita tuh terlalu penuh dan kita mau foto-foto lagi jadi nggak bisa. Oke? Selanjutnya, ini hal yang penting tapi sering dilupakan. Apa sih itu? Jangan lupa bersihkan lensa. Nah, nih lihat nih, kayak gini. Jangan lupa ya, bersihin lensanya. Kelihatan nih bedanya nih kalau misalnya lensanya yang belum dibersihin sama yang sudah dibersihin. Padahal itu sepele ya, tapi jelas loh bedanya tuh. Kemudian, teman-teman tuh harus tahu komposisi. Jadi, kalau misal di handphone, kita bisa mengaktifkan grid. Garis-garis nih. Ya, kelihatan ya garis-garisnya ya. Jadi, garis-garis itu kita taruh objek pada posisi pertemuan garis horizontal dan vertikal. Kemudian, teman-teman perhatikan, jangan backlight. Kalau backlight, foto teman-teman itu jadi tidak terlalu jelas. Jadi, kita harus merubah arah kita agar hasil fotonya tuh tidak backlight. Ada pertanyaan nih, gimana sih caranya kalau misalnya cahayanya tetap backlight? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya cahayanya tetap backlight, solusi yang kita lakukan adalah pertama kita buat siluet. Ya, kita gelapin sekalian. Jadi, dapat menghasilkan foto yang lebih mendramatisir. Kemudian, teman-teman harus pahami kegunaan zoom lensa. Jadi kan zoom lensa kalau di handphone itu ada yang lebar ya kan, kita bisa bilangnya wide, normal, sama zoom. Jadi teman-teman pahami kegunaan zoomnya. Nah, contohnya nih ya seperti ini lensa wide, contoh dari lensa wide. Teman-teman bisa lihat kan, objek di depan sama yang di belakang itu terasa sekali bedanya. Yang di depan terlihat lebih besar dan yang belakang objeknya kelihatan kecil banget ya kan. Jadi kesannya terasa jauh banget. Nah, itu kalau kita pakai lensa wide atau lensa lebar. Terus kita kalau misalnya pakai lensa normal, itu biasanya seperti mata kita nih. Kita kalau melihat pakai mata kita nih, ya itu pakai lensa normal. Objek yang di depan memang terlihat lebih besar, yang belakang lebih kecil, tapi tidak seperti lensa wide kan, yang depan besar sekali, yang belakang sangat kecil. Tapi kalau lensa normal, perbedaannya tidak terlalu jauh tuh, yang depan sama yang belakang. Nah, kalau zoom lensa itu mengesankan objek di belakang terasa dekat. Jadi yang depan sama yang belakang itu terasanya tidak terlalu jauh. Teman-teman pasti pernah lihat ya, foto-foto di sosial media yang terlihat tuh ada pemandangan gunung, terus ada orang di depannya tuh kesannya gunungnya tuh deket banget sama orang, padahal kan aslinya jauh. Nah, itu menggunakan zoom lensa. Kemudian kita sudah memahami nih lensa lebar, normal sama lensa zoom. Jangan lupa teman-teman ambil fokus. Ini walaupun sekarang HP sudah canggih-canggih ya, tapi tetap harus ambil fokus terlebih dahulu. Nah, ini foto yang dihasilkan tanpa mengambil fokus dulu. Nah, ya kan? Beda kan hasilnya? Ini fokusnya malah ke belakang, bukan ke sayanya. Ya, jadi bedanya kelihatan ya. Yang fotoin teman sama yang difotoin teman, ya kan? Oke, tahap sederhana selanjutnya adalah melakukan editing. Editing yang sederhana. Editing sederhana apa sih? Pertama, memilih atau kurasi. Memilih itu termasuk bagian dari editing loh. Terus kita cari momennya paling oke gitu kan. Jadi jangan lupa kalau teman-teman motret itu harus banyak-banyaknya. Jangan cuma sekali dua kali. Jadi dari yang banyak kita foto itu, masa iya sih satu foto nggak dapet yang bagus? Itulah sebenarnya kuncinya si fotografer itu adalah foto sebanyak-banyaknya. Terus kita bisa ngedit terang gelap. Nah, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi sederhana yang mudah
yang mudah teman-teman gunakan. Itu cukup teman-teman terang gelap aja. Kalau ada foto yang kurang terang, teman-teman bisa terangin. Kalau foto yang gelap, teman-teman bisa turunin jadi lebih gelap. Kemudian bisa di crop juga kalau misalnya ngambilnya kelebaran. Itu teman-teman bisa Oke, tadi itu hal-hal teknis yang bisa teman-teman praktekkan sebelum memotret. Coba deh teman-teman melakukan hal itu dulu, kemudian teman-teman coba memotret. Pasti hasilnya jadi beda. Oke, selamat mencoba.